Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1157. Sebuah bayangan tubuh melayang turun dari panggung duel pedang, sosok Dugutianya mendarat dengan ekspresi rumit. Dalam satu tebasan pedang abadi terbang, Luo Xiu tak melukainya, tetapi Dugutianya sendiri merasa tak mampu menahan serangan itu, sehingga memilih untuk mundur dari panggung secara sukarela. Setelah sekian tahun berlalu, teknik pedang yang mirip dengan dulu kini digunakan kembali oleh Luo Xiu, namun dalam wujud yang jauh lebih sempurna dan menakjubkan. Itu karena Luo Xiu telah mendapatkan pemahamannya sendiri terhadap terbang dewa abadi dari pengalamannya di alam abadi Tianwei, sangat berbeda dari pemahaman awal yang ia pelajari dari Ji Wushuang. Astaga, itu cahaya abadi. Dia benar-benar berhasil menguasai teknik dewa abadi. Sebuah kesadaran ilahi menyaksikan kejadian di atas panggung duel pedang, membuat penguasa wilayah pedang, Dugu, yang berada di kedalaman lembah pedang tak bisa menahan rasa kagumnya. Teknik dewa abadi bukanlah sesuatu yang mudah dikuasai. Penguasa Dao sejati Wuji memiliki latar belakang kuno dan misterius, serta memang menguasai beberapa teknik dewa abadi. Namun, di antara banyak murid penguasa Dao sejati, hanya sedikit yang benar-benar mampu memahami dan menguasai teknik tersebut. Biasanya, seseorang perlu mencapai setidaknya tingkat Dewa Agung tingkat 9, dengan bakat luar biasa, barulah mungkin memahami esensi dari teknik dewa abadi, bahkan banyak yang baru bisa menyentuhnya di tingkat penguasa suci atau bahkan di tingkat penguasa Dao. Sosok seperti Luo Xiu, yang bahkan baru berada di tingkat awal Dewa Iblis tingkat 9 namun telah bisa menyentuh rahasia dari teknik abadi, merupakan bakat luar biasa yang amat langka sepanjang sejarah. Di bawah panggung, Dugutianya tak menunjukkan sedikit pun kemarahan atau dendam karena mengalami kekalahan kedua kalinya, ia justru membungkuk memberi hormat kepada Luo Xiu di atas panggung, dan dengan tindakan ini, ia secara resmi mengakui Luo Xiu sebagai tuan muda wilayah pedang. Aku kalah darimu, ucapnya singkat, dengan kalimat yang hemat namun penuh makna, kemudian berbalik dan pergi. Luo Xiu tersenyum ringan, lalu menyapu pandangan ke seluruh arah. Apakah masih ada saudara-saudara seperguruan yang tidak puas? Silakan naik. Sebagai tuan muda, ia secara otomatis menjadi senior dari seluruh generasi muda, sehingga pantas menyandang status kakak tertua tak peduli apapun tingkat kultivasi mereka. Aku tidak puas. Terdengar suara lantang seorang wanita, dan sesosok perempuan anggun melayang naik ke atas panggung duel pedang. Gadis ini memiliki penampilan menawan, dengan raut wajah yang memancarkan keangkuhan, dan tingkat kultivasinya masih di bawah Dugutianya baru mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 9. Namaku Dugu Yuyuan. Aku tahu tubuh tempurmu sangat kuat, jadi aku ingin mengadu pedang denganmu. Mata indah Dugu Yuyuan berkilat licik, kalau kau ingin menjadi tuan muda wilayah pedang, hanya mengandalkan kekuatan tubuh saja tidak akan membuat orang mengakui kepemimpinanmu, kau harus menunjukkan penguasaan mendalam atas jalan pedang. Mendengar ini, Luo Xiu segera memahami maksud si perempuan. Terhadap kelicikan semacam itu, ia hanya bisa tertawa kecil tanpa banyak komentar. Kau ingin bagaimana caranya? Tanyanya. Kita masing-masing menunjukkan satu teknik, dan lihat siapa yang mampu memperlihatkan kedalaman makna Dao pedang lebih tinggi. Tapi kau tak boleh menggunakan teknik yang tadi kau pakai untuk mengalahkan kakak Tiannya, ucap Dugu Yuyuan penuh percaya diri, hampir seperti tak mau diatur. Luo Xiu kembali tertawa pelan, namun ia tidak mempermasalahkan, kalau begitu, biarlah aku membuatmu kalah dengan puas hati. Sembari berbicara, Luo Xiu mengangkat satu jarinya. Ia memang tidak menggunakan teknik terbang dewa abadi, tetapi dengan memanfaatkan evolusi teknik dewa perubahan, seketika ribuan cahaya pedang muncul bersilang di udara, memancarkan makna mendalam Dao pedang dan mengandung beragam atribut hukum. Cahaya-cahaya pedang itu menampilkan berbagai fenomena luar biasa di langit, memancarkan sinar ilahi, cahaya pelangi, dan pancaran yang sangat memesona. Hanya dalam sekejap, terdengar seruan kaget dari panggung duel pedang, tubuh Dugu Yuyuan terlempar turun, meski tidak terluka karena Luo Xiu jelas menahan kekuatannya. Selanjutnya, beberapa dari 12 pedang suci wilayah pedang yang merasa percaya diri dengan kekuatan mereka juga naik untuk menantang Luo Xiu. Namun tanpa terkecuali, semua mengalami kekalahan. Bahkan dalam seluruh duel tersebut, Luo Xiu tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya, ia hanya menggunakan satu jari untuk menghadapi mereka semua. Salam hormat, Tuan Muda. Para jenius muda itu akhirnya mengakui kekalahannya dengan tulus. Tak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, kekuatan Luo Xiu berada jauh di atas mereka, bahkan telah mencapai tingkat Dewa Kaisar. Dengan menjadi tuan muda wilayah pedang Wuji, Luo Xiu secara otomatis memperoleh kediaman pribadi di tempat suci wilayah pedang.
Ia telah bertemu dengan penguasa Dao sejati Wuji dan memahami maksud sang guru, bahwa bencana besar akan segera meletus dan ia harus segera meningkatkan kekuatannya agar setidaknya dapat melindungi dirinya sendiri saat itu tiba. Status Tuan Muda di wilayah Pedang Wuji memberinya kemudahan luar biasa, dan bila ia tetap tinggal di sana untuk berlatih, pihak wilayah kemungkinan besar akan menyediakan banyak sumber daya kultivasi untuknya. Dengan status itu pula, ia memiliki banyak hak istimewa di wilayah Pedang, yang merupakan salah satu tempat suci, dan juga bagian dari bidak catur yang penguasa Dao sejati Wuji tempatkan di alam liar. Tentu mereka telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk memperoleh intelijen dari berbagai penjuru. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wilayah Pedang Wuji, Luo Xiu juga mengetahui bahwa lembah pembasmi iblis dalam kondisi aman. Selama kepergiannya, tidak ada kekuatan besar yang menargetkan lembah tersebut. Lagi pula, lembah pembasmi iblis dapat mandiri, para murid hanya sesekali keluar untuk berlatih, dan sangat jarang terlibat konflik dengan kekuatan lain. Kalau begitu, karena lembah pembasmi iblis aman untuk sementara waktu, aku akan menetap di wilayah Pedang Wuji untuk melatih diri. Di kediamannya, Luo Xiu duduk bersila di dalam ruang meditasi, dengan pikiran tertuju pada kitab utama teknik tubuh 9 transformasi, 9 perubahan ilahi tubuh. 9 perubahan ilahi tubuh adalah warisan kultivasi tubuh yang ia peroleh setelah menjadi murid penguasa Dao sejati Wuji, dan teknik ini jauh lebih mendalam dan kompleks dibandingkan teknik penguat tubuh penelan harta yang dulu ia ciptakan berdasarkan kitab artefak. Dari namanya saja sudah bisa ditebak bahwa tingkatan dalam teknik ini terbagi menjadi 9 tahap, dimulai dari perubahan pertama hingga perubahan ke-9. Karena tingkatannya yang sangat tinggi, syarat dasar untuk mulai berlatih teknik ini adalah tubuh tempur harus sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa 9. Dengan tubuh Kaisar Dewa, seseorang hanya bisa melatih tahap pertama sampai ketiga, tubuh Kaisar Dewa Tinggi dapat melanjutkan ke tahap keempat hingga keenam, tubuh Kaisar Agung untuk tahap ketujuh, tubuh Penguasa Suci untuk tahap ke-8, dan tubuh Penguasa Dao untuk tahap ke-9. Sejak awal tubuh Luo Xiu memang telah ditempa menjadi sangat kuat, namun jika ia berhasil menyempurnakan tahap ketiga, maka tubuhnya dapat menahan serangan langsung dari senjata Kaisar Dewa tingkat 9, dan bahkan serangan dari sebagian besar Kaisar Dewa Tinggi pun sulit menembus pertahanannya. Jika ia mampu mencapai tahap ke-6, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan harta milik Kaisar Agung, sehingga meski tak mampu melawan mereka secara langsung, ia tetap dapat lolos dari perburuan mereka. Sedangkan jika 9 perubahan disempurnakan, tubuh yang dihasilkan akan menjadi setengah dewa, dan di seluruh jagat raya, hanya sedikit teknik atau senjata yang dapat menembus pertahanan tubuh tersebut, bahkan oleh para penguasa Dao yang sudah setengah abadi sekalipun. Teknik ini jelas jauh lebih unggul dibandingkan teknik ciptaannya sendiri, karena sesungguhnya teknik penguat tubuh penelan harta itu tak lain hanyalah bagian dari 9 perubahan ilahi tubuh, sebab di dalamnya juga terdapat metode memperkuat tubuh melalui penyerapan esensi senjata. Tak hanya itu, teknik ini juga memungkinkan pengguna menyerap dan menyuling beragam bahan langka alam semesta, termasuk ramuan suci, pil dewa, serta esensi dari segala hal yang ada di langit dan bumi, demi memurnikan tubuh hingga ke tingkat tertinggi. Dan karena teknik ini diciptakan oleh penguasa Dao sejati Wuji sendiri, maka besar kemungkinan beliau telah mencapai puncak dari teknik ini, yakni memiliki tubuh setengah dewa. Sudah waktunya aku kembali melihat-lihat, gumam Luo Xiu. Di wilayah Pedang Wuji, Luo Xiu menghabiskan 10 tahun dalam pengasingan. Selama waktu tersebut, ia berhasil mencapai tahap kedua dalam 9 perubahan ilahi tubuh. Mengingat betapa sulitnya kultivasi teknik ini, sumber daya yang dibutuhkan pun sangat besar. Meskipun ia adalah murid penguasa Dao sejati, sang guru tidak mungkin menyediakan semua kebutuhan kultivasinya. Adapun sumber daya wilayah Pedang Wuji sendiri, Luo Xiu memilih untuk tidak terlalu bergantung, karena jika harus menopang kultivasinya sendirian, mungkin seluruh wilayah bisa kolaps, padahal masih banyak murid lain yang juga butuh dukungan. Dengan menggantungkan lambang kehormatan di pinggangnya, Luo Xiu meninggalkan wilayah Pedang Wuji. Lambang itu adalah simbol kehormatan Tuan Muda Wuji, dan dengan itu, ia bukan lagi seorang pengembara tanpa dukungan. Di belakangnya berdiri wilayah Pedang Wuji sebagai benteng. Ia kembali ke lembah pembasmi iblis, dan kedatangannya disambut gembira. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat kelimpahan sumber daya alam di lembah tersebut, kekuatan klan Ji, Gunung Wanren, dan suku Dewa Perang meningkat sangat pesat. Binyu dan Dewa Pemangsa pergi mencariku, tanya Luo Xiu. Dari Yan Yuer, ia mengetahui bahwa karena dirinya tak kembali dan tanpa kabar selama bertahun-tahun, Shen Bingyu dan Dewa Pemangsa pun pergi mencarinya dan telah pergi selama lebih dari 1 dekade. Itu berarti bahkan sebelum Luo Xiu meninggalkan alam liar menuju wilayah Pedang Wuji, keduanya telah memulai pencarian mereka. Kabar ini membuat Luo Xiu sedikit khawatir, karena saat ia masih di alam surga, tanda-tanda awal bencana besar sudah mulai terlihat. Meski kondisi alam liar sedikit lebih baik, tetap saja situasinya tak bisa dibilang aman. Jika dibandingkan dengan kekuatan besar dari tanah suci lain, lembah pembasmi iblis jelas masih kurang kuat. Bahkan Luo Xiu,
sang pemimpinnya, baru berada di tingkat awal Dewa Iblis tingkat 9, setara dengan Dewa Kaisar tingkat 9. Sementara itu, kekuatan besar lainnya setidaknya memiliki penjaga pada tingkat Kaisar Agung tingkat 9, bahkan mungkin lebih tinggi hingga penguasa suci atau penguasa Dao. Selama ia berada di lembah tersebut, Luo Xiu meninggalkan banyak warisan teknik dan ilmu. Kini, ia pun berniat memindahkan seluruh lembah ke dekat wilayah Pedang Uji, agar para anggota lembah bisa lebih aman dan memiliki waktu serta tempat untuk menguatkan diri sebelum bencana datang. Selama ketidakhadirannya, urusan lembah dikelola dengan baik oleh Yan Yuer dan Yan Siruo. Di bawah Luo Xiu, lembah terbagi menjadi 3 kekuatan besar, Klan Ji, Suku Dewa Perang, dan Gunung Wanren. Kini, banyak dari mereka telah mencapai tingkat Dewa Iblis, dengan mayoritas telah berada di tingkat 7 ke atas. Kini aku bukan hanya kepala lembah pembasmi iblis, tapi juga tuan muda wilayah Pedang Uji. Dengan dukungan mereka, kita memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam bencana ini. Luo Xiu mengumpulkan para pemimpin dari ketiga kekuatan besar dan menyampaikan niatnya. Meski ia jarang berada di lembah, baik Ji Hanyu, Huang Chen, maupun pemimpin Gunung Wanren, Lu Luo, semuanya setuju tanpa perlawanan. Saat pertama kali membangun lembah ini, Luo Xiu telah menanamkan berbagai formasi dan penghalang yang canggih di wilayah rahasia ini. Dengan kendali penuh atas penghalang tersebut, ia dapat memindahkan lembah melalui ruang, bahkan hingga ke posisi manapun di alam liar, atau ke dunia bintang lain. Langit bergemuruh ketika lembah mulai berpindah tempat. Jika ada ahli bela diri yang mengamati dengan kesadaran ilahi, mereka akan melihat gelombang riak besar di ruang, tanda bahwa sebuah dunia kecil tengah bergerak menembus kehampaan. Kecepatan pemindahan tersebut sangat tinggi, sehingga Luo Xiu tidak memerlukan waktu lama untuk memindahkan seluruh lembah ke dekat wilayah Pedang Uji. Para ahli dari wilayah itu tentu menyadari pergerakan tersebut, namun setelah Luo Xiu memperlihatkan identitasnya, mereka tak banyak bertanya dan tidak mempersulit. Kali ini, Luo Xiu tidak menyembunyikan lembah di balik ruang seperti sebelumnya, melainkan membuka gerbang lembah dan secara resmi mengumumkan pembukaan wilayah tersebut ke dunia luar. Ia sangat paham bahwa bencana besar akan segera tiba, dan satu-satunya cara bagi murid-muridnya untuk berkembang adalah dengan menghadapi dunia luar, menempuh pengalaman, dan mengasah kekuatan melalui ujian demi ujian. Ia yakin bahwa di antara para murid Klan Ji, Suku Dewa Perang, dan Gunung Wanren, akan ada yang bangkit dalam bencana besar mendatang dan menjadi pilar kekuatan baru bagi lembah pembasmi iblis. Bersambung.